Selamat siang, perkenalkan saya Pendeta James Hotua Irianto Pasaribu mau membawakan sebuah renungan dari firman Tuhan yang saya rindu untuk boleh saya bagikan pada para pendengar. Sebelumnya kita akan berdoa dulu memanjatkan doa kepada Tuhan supaya apa-apa yang saya boleh bawakan dalam renungan ini sampai dan itu sesuai dengan rancangan Tuhan di dalam hidup kita masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami sapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami di sini boleh mendengar, saya juga boleh membagi-bagikan apa-apa pengertian, pengetahuan yang sudah Tuhan berikan, Tuhan ajarkan di dalam kehidupan sehari-hari saya, dan saya rindu membagi-bagikannya kepada para pendengar. Dan izinkan saya menggunakan otoritas di dalam nama Yesus, menyingkir semua roh kebodohan, roh kebebalan, roh pembangkang, roh pemberontakan, dan kiranya hikmat yang dari Tuhan Yesus kami undang masuk untuk mengajar kami ya Tuhan, untuk mengerti kehendak Tuhan Yesus dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, saya sudah bermohon. Amin. Para pendengar yang baru pertama mendengar, apa-apa yang saya mau bagikan ini adalah sesuatu yang baru. Saya belum pernah menerima pengajaran ini dari pendeta yang lain, satu pendeta pun belum. Dan saya mendengar ini dari kesaksian yang Tuhan sudah berikan kepada saya melalui pengajaran-pengajarannya, dan inilah yang saya mau bagi-bagikan. Sebelumnya, mari kita baca dulu firman Tuhan dari Markus 16 ayat 17 terjemahan baru. Saya bacakan ayatnya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Dari tulisan Markus 16 ayat 17 ini kita mengetahui. Ini ucapan Yesus sebelum dia naik ke surga. Di hadapan murid-muridnya. Disaksikan sekitar 500 murid. Dia berbicara bahwa tanda-tanda orang yang percaya kepada Yesus Kristus sesuai dengan ayat ini, mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Sekarang saya mau melihat dari kenyataannya, dari ayat ini. Saya belum pernah mendengar, melihat ada pendeta yang mengusir-ngusir setan. Baik di dalam sesi renungan-renungannya, pengalaman dia dalam mengusir setan, atau mungkin di dalam kehidupan sehari-hari dari para pelayan-pelayan Tuhan itu. Padahal ini adalah ayat yang pertama sekali disabdakan Tuhan Yesus waktu dia mau naik ke surga. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Sekarang saya tanya kepada para pendengar, apakah para pendengar sudah percaya dengan tanda orang yang percaya mengusiri setan-setan? Kalau Anda belum mengusiri setan-setan dari hidup Anda,
berarti Anda belum tergolong orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Itu bukan kata saya, tapi sabda Yesus. Jadi, seperti kenyataan yang saya lihat dari anggota-anggota gereja, tidak ada yang mengerjakan sabda Yesus ini. Mungkin sabda Yesus yang begitu terkenalnya, yaitu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan ajarlah mereka melakukan. Tuhan Yesus dalam sabdanya itu menyuruh umatnya untuk mengajar melakukan. Melakukan apa? Tuhan Yesus waktu di bumi ini begitu banyak kesaksiannya tentang pengusiran setan-setan. Banyak sekali kesaksiannya dari kitab Injil yang ditulis oleh Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Tetapi anehnya, hampir tidak ada orang yang mengerjakan ini, yaitu pengusiran setan-setan. Apakah mereka tidak mengerti atau tidak tahu akan kebenaran itu? Tapi ya, kebenarannya ini. Kalau Anda merasa Anda percaya kepada Tuhan Yesus, Anda akan melakukan apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Apa yang disabdakan oleh Tuhan Yesus. Yaitu usir setan-setan dari hidup Anda, dari lingkungan Anda, bahkan dari hati Anda sendiri. Jadi, saya belum melihat ada orang yang percaya atau orang yang beriman kepada Tuhan Yesus. Oleh karena mereka tidak percaya dengan sabda Yesus yang menyuruh umatnya mengusiri setan-setan. Apakah Anda masih layak dikatakan bahwa Anda pengikut Yesus? Kristen yang artinya Christ in, Kristus di dalam. Bagaimana? Pertanggungjawabkanlah itu di dalam hidup Anda. Dari Markus 16 ayat 17 ini, sabda Yesus ini. Usirlah setan-setan. Karena itu kehendak Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Supaya kita bisa lebih bagus lagi mengiring Dia. Sepanjang hidup kita sampai nanti Maranatha. Dan apalagi selanjutnya setelah kita mengusir setan-setan, ada janji Tuhan Yesus di situ. Janjinya ditulis di Matius 12 ayat 28, terjemahan baru. Saya akan bacakan itu. Demikian firman Tuhan. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Tuhan, maka sesungguhnya kerajaan Tuhan sudah datang kepadamu. Itu janji Tuhan Yesus. Kita orang percaya, kita usiri setan-setan. Sesuai dengan Markus 16 ayat 17. Janji Tuhan di Matius 12 ayat 28 itu akan terjadi, digenapi dalam hidup kita. Yaitu, jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Tuhan, maka sesungguhnya kerajaan sorga sudah datang kepadamu. Anda punya iman, Anda begitu meninggal nanti masuk sorga? Sudah sesuaikah dengan janji firman Tuhan di sini? Apakah Anda sudah mentaati firman Tuhan itu? Sehingga Anda bisa mengklaim bahwa Anda kalau mati masuk sorga. Coba kita sandingkan dengan kebenaran Tuhan dari Matius 12 ini. Jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Tuhan, sesungguhnya kerajaan sorga sudah datang kepadamu. Usir setan-setan dari hidup kita, supaya kita bisa masuk dalam kerajaan sorga. Itu kan yang ditulis dalam firman. Bagaimana pelayan-pelayan Tuhan? Apakah Anda sudah setiap hari mengusiri setan? Seperti Tuhan Yesus mengusiri setan terus dari orang-orang yang dijumpainya yang harus diusir setan-setan itu. Banyak kesaksian-kesaksian Tuhan Yesus tentang pengusiran setan. Bahkan
Sampai orang gila yang di Gerasa pun, yang kemasukan 5.000 setan, mereka dinamakan dengan legion. Tuhan usiri semua itu, setan-setan itu, masuk ke babi-babi. Tertulis di Alkitab, dicatat 2.000 ekor babi. Seberapa nilai dari 2.000 ekor babi itu? Sebegitu mahalnya. Tetapi demi satu orang supaya sadar, 2.000 ekor babi itu diabaikan. Mereka jatuh ke laut demi satu orang manusia. Seperti itulah kita. Tuhan Yesus rindu supaya kita mengusir setan-setan dari hidup kita, sehingga kita boleh semakin mengenal Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan, dan mengerti rancangan Tuhan dalam hidup kita, kehendak Tuhan dalam hidup kita. Karena kehendak Tuhan dalam hidup kita itu selalu baik. Saya memang tidak berbicara tentang hal-hal duniawi, tetapi Tuhan Yesus juga sesungguhnya tidak berbicara banyak tentang hal-hal duniawi. Dia berbicara banyak tentang sorga dan tentang neraka. Sorga kalau ada orang-orang yang mengerti apa kehendaknya, yang mengenal dia. Neraka dengan orang-orang yang tidak peduli akan dia. Tuhan juga banyak berbicara tentang neraka, dan lebih banyak lagi dia berbicara tentang sorga. Dan Tuhan Yesus sendiri menginginkan supaya tidak ada seorang pun yang binasa. Tapi kalau mereka menolak pengajaran Tuhan Yesus yang begitu mendasar dari sabdanya, atau mereka tidak tahu, bahkan para pendeta mungkin belum tentu mengajarkannya, ya betapa sedihnya Tuhan Yesus melihat apa pembelokan-pembelokan dari sabdanya, maunya yang enak, maunya yang berlimpah harta, hidup mewah. Ya Tuhan sudah menyediakan itu semua dalam hidup kita. Kenapa kita pusing memikirkan hal itu? Sebab juga ada tertulis, cari dahulu kerajaan sorga dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Seperti itulah. Jadi saya bacakan lagi sabda Yesus juga. Di dalam Lukas 10 ayat 19 sampai 20, terjemahan baru. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Kepastian lagi kan? Dari Lukas 10 ayat 19-20 ini. Ayat 19, Tuhan katakan, Tuhan jelaskan. Tuhan sudah memberi kuasa kepada umatnya, murid-muridnya, sampai saat ini juga. Sampai sekarang. Kuasa untuk mengusir setan, kalajengking dan ular itu diumpamakan dengan setan-setan. Ular diinjak dan kalajengking bahkan menahan kekuatan musuh. Ya, memang musuh kita itu adalah iblis. Dia tidak kelihatan, tapi bukan berarti tidak ada. Dia ada, hadir terus, dan akan terus merecoki kehidupan kita. Lalu setelah merecoki kehidupan kita, apa dia puas? Tidak. Seperti yang tertulis di Yohanes 8, bahwa iblis adalah seorang pembunuh manusia. Jadi kalau iblis belum melihat manusia itu mati, dia belum puas. Dan setelah manusia mati juga dia belum puas sebelum manusia itu dikirim dia ke neraka. Itulah kejahatan iblis. Jadi kepada orang-orang yang belum mengerti tentang pengusiran setan-setan ini, mari kita beriman, lebih baik lagi percaya kepada Tuhan Yesus.
Tuhan Yesus menginginkan yang terbaik untuk hidup kita. Dan iblis kebalikannya, menginginkan yang terburuk untuk hidup kita. Yang mana yang kita mau pilih? Mari saudara-saudara, jangan sampai kita terlena, tertipu oleh iblis, kena sihir, dengan cara mengikuti pendeta-pendeta yang tidak tahu apa kehendak Tuhan Yesus. Mari kita bangun, supaya kita tidak tertipu, supaya hidup kita tidak mengalami kesengsaraan, penderitaan oleh karena tipuan iblis. Saya sudah mengalami hal itu. Begitu banyak pekerjaan-pekerjaan iblis di dalam hidup manusia, dalam hidup saya juga. Dan kasih Tuhan menolong saya dibebaskan, dilepaskan dari pekerjaan-pekerjaan iblis itu, ikatan iblis itu di dalam hidup saya. Mungkin akan saya jelaskan nanti di periode-periode berikutnya, renungan-renungan saya yang akan saya sampaikan nanti di waktu-waktu yang mendatang. Dan sekali lagi, saya katakan, saya mau bacakan tentang sabda Yesus yang berkaitan dengan tipuan-tipuan iblis di dalam hidup manusia. Itu ada tertulis di 2 Korintus 17. 2 Korintus 17 ayat 4. 2 Korintus 11 maksudnya ayat 4 TB. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. 1 Korintus 11 ayat 4 ini menyatakan, ada roh yang lain, ada Yesus yang lain, ada Injil yang lain, di luar dari Injil yang tertulis di Alkitab. Apakah Anda masih mau tertipu dengan hal-hal itu? Injil yang lain, Yesus yang lain, roh yang lain. Apakah Anda tidak merasa rugi dengan hal-hal itu? Mari para pembaca, dari sabda-sabda Tuhan Yesus yang sudah saya bagikan ini, kita boleh bertumbuh, kita boleh mohon kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang maha baik, tolong saya ya Tuhan. Keluarkan saya dari sihir-sihir, tipuan-tipuan iblis. Supaya saya mengerti kehendak Tuhan dan saya mengalami sukacita dan damai sejahtera, keselamatan yang paling penting dalam hidup saya. Mari saudara-saudara, kita makin mendekat kepada Tuhan Yesus. Itulah renungan yang saya boleh sampaikan pada minggu hari ini, sore ini. Kiranya saudara-saudara berkenan, dan pastinya Tuhan Yesus juga berkenan saya boleh membagi-bagikan renungan ini. Saya, Pendeta James Sotuairianto, Pasaribu, terima kasih untuk mendengarkan renungan ini. Sampai jumpa.